Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini kita bertemu kembali di film animasi Legend of Exorcism Season 2 dan kita akan membahas filmnya dimulai dari episode 7 sampai dengan episode 9. Secara garis besar, di 3 episode ini menceritakan sepak terjang di PC Exorcism dalam menyelamatkan kota Liangzhou dari amukan para pasukan iblis. Cerita lebih lengkap bisa kalian ketahui dengan menontonnya langsung. Tapi sebelum itu mari simak sinopsis dan ulasannya bersama-sama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Di awal cerita terlihat Li Jinglong dan Hong Jun sedang berjalan karena menghindari para prajurit yang ingin menangkap mereka. Hal tersebut terjadi karena Zhang He melapor kepada sang raja bahwa dirinya tak pernah menemukan keberadaan dari pasukan iblis. Di suatu tempat ketika mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba seorang gadis memanggil mereka dan menyuruhnya untuk masuk ke rumah gadis tersebut. Ternyata rumah tersebut adalah milik Gubernur Liangzhou, yaitu Qin Xinshi yang telah menanti kedatangan mereka. Kemudian Qin memperkenalkan istri dan juga anaknya yaitu Qin Xuan. Ternyata Qin percaya semua apa yang dikatakan Li kepada Raja Provinsi Xiping tersebut, bahwa terdapat pasukan mayat hidup yang akan menyerang mereka. Kemudian Qin bercerita bahwa 12 tahun yang lalu ia telah melihat monster yang Li bicarakan tersebut dan mereka memanggilnya Ghoul. Sementara itu Murugen dan Luxu tiba di suatu desa, di mana di desa itu telah terjadi pembantaian besar-besaran yang mengakibatkan desa itu tampak seperti desa mati. Ternyata itu desanya Luxu dan ia mendapati ibunya telah mati. Sebelum mereka menguburkannya, Murugen menemukan suatu benda dari jasad ibu Luxu itu. Kemudian ia mengambilnya. Setelah diselidiki, ternyata benda tersebut berbau mayat. Lalu Murugen merubah dirinya menjadi serigala dan ia menyuruh Luxu tinggal di situ karena ia akan mengejar si pembunuh itu. Ternyata Luxu tak mau tinggal di desanya itu. Ia memilih pergi dan mengejar Murugen untuk pergi bersamanya. Tiba di suatu tempat, kemudian Murugen memanggil kawanan serigalanya. Di sana Murugen memerintahkan kepada kawanan serigala untuk mencari jejak dari benda berbau mayat tadi. Kemudian kawanan serigala pun mencari jejaknya. Tidak lama kemudian mereka pun menemukan jejak pasukan mayat tersebut. Di kediamannya, Qin menceritakan awal mula melihat Ghoul pada Li dan Hong Jun, di mana ia pertama kali melihatnya 12 tahun yang lalu. Pada suatu malam, ia dan letnan memimpin pasukan. Tiba-tiba terjadi badai besar. Mereka tersesat saat berada di Yadan. Kemudian berjalan kaki di padang pasir selama 3 hari 3 malam. Tepat ketika mereka semua berpikir tidak ada lagi kehidupan, seorang jenderal mengenakan armor dinasti Han dengan ratusan tentara tampak di depannya. Dan Qin masih mengingat penampilannya selama 12 tahun ini. Mata berwarna putih dan kulit berwarna abu-abu. Dia hanyalah mayat kuno dinasti Han. Jenderal itu mengatakan kepadanya jika nama keluarganya adalah Liu, sebuah keluarga kerajaan di dinasti Han, dan julukan mereka disebut penakluk Ghoul. Mereka mencari tentara tangguh untuk mengubah mereka menjadi Ghoul. Untuk memperkuat kem bawahan pergi ke Dunhuang untuk berburu. Karena dia diselamatkan oleh Jenderal Lu Pei, kemudian Qin berasumsi bahwa selama bertahun-tahun sesuatu telah terjadi kepada jenderal itu. Di suatu tempat, tampak pasukan iblis sedang menggempur suatu desa. Ketika salah satu pasukan iblis akan membunuh seorang anak kecil, muncul serigala Murugen menyelamatkan dan menyuruh Luxu untuk membawa penduduk desa ke tempat persembunyian.
Sedangkan Morrigan dengan mengubah dirinya kembali menjadi manusia bertarung dengan para pasukan iblis yang dibantu kawanan serigalanya. Awalnya Morrigan dapat mengatasi para pasukan iblis tersebut. Namun karena pasukan iblis itu kembali bangkit dan semakin banyak serta dapat melukai tangannya, maka Morrigan pun akhirnya terkepung. Akan tetapi di dalam keadaan terkepung tersebut tiba-tiba Morrigan mengubah dirinya lagi menjadi seekor serigala yang mengakibatkan para pasukan iblis terbang berhamburan. Dengan mengubah kembali menjadi manusia, akhirnya Morrigan pun dapat mengalahkan para iblis tersebut. Dan lalu Morrigan melanjutkan perjalanannya setelah penduduk berhasil dievakuasi yang diikuti juga oleh kawanan serigalanya. Kembali ke kediaman Qin, saat Honjun terbangun dari tidurnya, ia mendapati surat yang ditinggalkan oleh Lee. Di dalam suratnya, Lee menuliskan, di pagi hari perbatasan barat laut tiba-tiba diserang. Lee dan Gubernur Qin pergi ke sana untuk menyelidiki situasinya. Sesampainya di perbatasan barat laut, Lee dan juga Gubernur Qin melihat penduduk di sana banyak yang menjadi korban dan sangat menderita akibat serangan tersebut. Ketika Lee bertanya kepada penduduk di sana untuk mengidentifikasi siapa para penyerangnya, para penduduk itu tak mengetahuinya karena penyerangan terjadi di dalam kegelapan. Akan tetapi seorang bocah memberitahu Lee dan Qin bahwa Li Mingxing telah menyelamatkan mereka dari penyerangan. Kemudian Lee berpikir Li Mingxing apa ada hubungannya dengan Morrigan. Para pasukan iblis pun datang ke desa itu. Mengetahui akan hal itu, kemudian Lee menyuruh mereka semua untuk mundur menyelamatkan diri dan menginstruksikan kepada para prajurit untuk menjalankan strategi perangnya demi melawan mereka. Para prajurit pun mulai menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Lee. Di dalam suasana itu, lalu Lee bertanya kepada Qin, kapan bala bantuan Liang Zhou tiba? Jawab Qin, pagi-pagi sekali Yang Chai mulai memanggil pasukan. Takutnya masih perlu waktu 2 atau 3 jam. Karena pertempuran di tempat itu mungkin tak bisa dihindari, lalu Lee menyuruh Qin untuk mengevakuasi penduduk ke kota Liangzhou. Di perbukitan, terlihat Morrigan bersama Luxu sedang mengamati para pasukan iblis yang semakin dekat memasuki desa itu. Beralih kepada Honjun dan King Xuan. Honjun ternyata memilih untuk menyusul Li Jinglong dan Gubernur Qin ke perbatasan barat laut. Sesaat Honjun memacu kudanya, tiba-tiba King Xuan memanggilnya dan meminta Honjun membawa turut serta dirinya ke perbatasan. Setelah mendengar alasan Xuan kenapa ia ingin ikut ke sana, akhirnya Honjun pun membawa turut serta Xuan ke perbatasan. Namun sebelum keluar kota Liangzhou, Honjun tertangkap basah oleh para pasukan kerajaan. Lalu Zhang Hao menyuruh anak buahnya untuk melaporkannya kepada sang raja. Dengan keadaan itu semua, karena Honjun sedang menjadi buronan sang raja, Honjun pun memacu kudanya untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi sang raja memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Honjun, dan mereka pun mengejar Honjun. Di perbatasan laut, Gubernur Qin telah mengevakuasi semua penduduk, dan para prajurit telah siap berperang dengan strategi perangnya. Mereka hanya tinggal menunggu bala bantuan dari kerajaan provinsi Sifing. Tak lama kemudian benteng itu pun bergetar. Pertanda pasukan iblis semakin dekat. Beberapa prajurit terlihat sangat ketakutan. Di saat Li Jinglong membentangkan panahnya, tiba-tiba ia melihat Morrigan yang sedang menuju ke desa itu. Setelah Morrigan tiba di benteng, kemudian Lee kembali membentangkan panahnya. Setelah ia selesai dengan combat comitnya, Lee pun melesatkan anak panahnya yang mengenai para pasukan iblis seluas anak panah itu melesat. Akan tetapi dikarenakan gempuran pasukan iblis yang begitu dahsyat, pasukan iblis pun pada akhirnya berhasil memasuki perbatasan itu. Sehingga pertarungan peperangan dan pertumpahan darah pun tak terhindarkan.
依照你的吩咐，将火油撒在屋内各处。好。Dengan menjalankan strategi perang yang dijalankan oleh Lee beserta prajuritnya, pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan para pasukan iblis untuk sementara. Setelah itu Lee dan Qin beserta prajurit yang tersisa meninggalkan perbatasan yang dalam keadaan terbakar. Namun, para pasukan iblis yang lainnya mengejarnya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Hongjun dan King Xuan yang sedang dikejar-kejar raja beserta pasukannya. Kemudian Li Jinglong datang menghampiri sang raja untuk menerangkan apa yang telah terjadi. Namun sang raja malah menyerang Li. Bentrokan kecil pun terjadi. Setelah Li memasukkan pedang ke sarungnya, kemudian ia berkata kepada sang raja bahwa puluhan ribu Ghoul mengejar ke tempat itu dan karena mereka belum siap tak akan bisa mengalahkannya. Namun para prajurit yang mendengarkan itu malah mentertawakan Li yang mungkin menyangkali membual. Namun pada akhirnya para prajurit itu harus terdiam ketika asap lebat datang menghampiri mereka yang disertai puluhan ribu pasukan iblis akan segera menghampiri mereka. Karena pertempuran itu dirasa tak akan menguntungkan mereka, pada akhirnya sang raja mentitahkan prajuritnya untuk mengikutinya ke barat. Sang raja beserta prajuritnya tiba di sebuah ngarai yang diikuti oleh pasukan iblis yang semakin mendekat. Raja memerintahkan prajuritnya untuk memanah mereka. Namun panah dari para prajurit itu tidak berarti banyak untuk mereka. Dalam ketidakberdayaan mereka terus berlari dengan memacu kudanya dan mereka harus memikirkan suatu strategi jika ingin lolos dari pemburuan para pasukan iblis. Apakah yang akan mereka perbuat untuk meloloskan diri dari pemburuan para iblis tersebut? Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan share film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Legend of Exorcism Season 3 episode 7 sampai dengan episode 9 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.